Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan ini kalau menurut admin ya Sob, menjadi akhir pekan yang cukup menarik dan juga cukup seru Sob. Karena ada beberapa pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia dan juga ajang balapan Grand Prix. Dari ajang balapan dunia Super Sport, kemudian ada ajang balapan pembinaan di kategori dunianya juga ya Sob. Kemudian untuk pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix. Nah, kali ini di video ini ya Sob, admin akan membahas pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix, yaitu Mario Aji di kelas Moto2. Bagaimana pencapaian Mario Aji di ronde ketiga di sirkuit kota Amerika. Belum balapannya ya Sob, tetapi baru hasil kualifikasi. Nah, kemarin untuk kelas Moto2 sudah selesai menyelesaikan, maksud admin sudah menyelesaikan sesi kualifikasi ya Sob. Sedangkan untuk ronde pertama, Mario Aji itu berhasil meraih 1 poin. Kemudian di ronde kedua di sirkuit Termas di Rio Hondo di Argentina, Mario Aji tidak berhasil mengumpulkan poin karena terjatuh. Penampilan Mario Aji di ronde pertama di Buriram, Thailand sebenarnya cukup menjanjikan ya Sob untuk bisa finish di posisi 10 besar. Tetapi karena Mario Aji ini mengalami cedera bahu. Nah, maksud admin ini cedera bahu bukan dialami Mario Aji pada saat balapan di ronde pertama ya Sob, melainkan cedera bahunya ini sudah dari musim sebelumnya. Hanya saja efeknya masih terasa pada saat Mario Aji balapan di Buriram, Thailand kemarin ya, di ronde pertama. Dan akhirnya pada saat akhir-akhir balapan, Mario Aji ini kedodoran karena harus berjibaku dengan masalah bahunya ya, masalah nyeri di bahu Mario Aji. Sedangkan di ronde kedua di Termas de Rio Hondo di Argentina, kalau menurut admin Mario Aji ini tampil kurang cukup tenang Sob. Karena Mario Aji ini melakukan sedikit kesalahan, tetapi kesalahan tersebut walaupun sedikit mengakibatkan hal yang fatal bagi Mario Aji, yaitu pada akhirnya menyebabkan Mario Aji terjatuh di Argentina di Termas de Rio Hondo. Dan pada akhirnya Mario Aji ini tidak mendapatkan poin sama sekali. Kali ini di ronde ketiga, semoga saja ya Sob, Mario Aji bisa lebih tenang lagi tampil pada saat balapan utamanya ya. Dan nanti Mario Aji bisa mendapatkan poin yang lebih maksimal lagi. Ya, harapan admin bisa finish di posisi 10 besar ya Sob. Karena pada saat sesi kualifikasi, nah di sesi kualifikasi ini Mario Aji berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-12. Nah, tentu saja dengan catatan waktu Mario Aji yang menempati posisi ke-12, Mario Aji kembali lagi ya Sob membuka peluang untuk bisa finish di posisi 10 besar. Karena kalau melihat dari catatan waktu Mario Aji dengan beberapa pembalap di posisi 10 besar, sebenarnya jarak waktunya ini tidak terlalu jauh. Hanya saja kembali lagi ya Sob, Mario Aji ini membutuhkan ketenangan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ronde ketiga kali ini. Karena Mario Aji juga pernah menyampaikan untuk balapan di kelas Moto2 ini, dirinya harus bisa tampil sesmooth mungkin, selembut mungkin ketika mengendarai Moto2. Sehingga ketika dia bisa tampil dengan sangat lembut dengan mengendarai Moto2, yaitu motor Kalex dari Honda Team Asia, maka dirinya akan mendapatkan race pace yang lebih baik. Nah, itulah dia menurut admin kunci dari Mario Aji ya untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di ronde ketiga kali ini di kota Amerika. Karena kalau dari segi kecepatan dan juga strategi, nah menurut admin Mario Aji ini sudah menerapkan peningkatan yang cukup signifikan. Karena pada saat sesi free practice itu dilaksanakan pada saat cuaca hujan trek basah di kota Amerika ya. Nah, di situ di sesi free practice admin melihat Mario Aji ini memang belum bisa masuk ke posisi 15 besar. Namun sesekali Mario Aji pada saat awal keluar dari lintasan di saat sesi free practice, Mario Aji ini mencatatkan waktu yang cukup baik di posisi 10 besar. Hanya saja di akhir-akhir sesi free practice memang kedodoran dan akhirnya Mario Aji tidak menempati posisi 15 besar. Itu di saat sesi free practice, di saat cuacanya hujan ya Sob, treknya masih basah. Nah, kemudian pada saat sesi practice, sesi yang menentukan untuk semua pembalap ini bisa lolos ke kualifikasi kedua. Nah, disinilah Mario Aji bisa menerapkan strategi yang tepat. Jadi di sini menurut admin, Mario Aji secara strategi ini juga sudah cukup meningkat. Timnya sudah bisa menginformasikan kepada Mario Aji di sesi mana dia harus memberikan tekanan, memberikan push ya, melakukan push maksudnya untuk bisa mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Dan yang hal inilah yang bisa diterapkan oleh Mario Aji. Kalau di musim sebelumnya mungkin tim sudah memberikan arahan kepada Mario Aji, tetapi Mario Aji ini belum bisa memaksimalkannya. Nah, kali ini di musim balap 2025 admin lihat Mario Aji lebih matang Sob, karena
Pada saat sesi pre-practice, Mario Aji ini lebih mengutamakan bagaimana menemukan settingan yang tepat di sirkuit balapan yang ia jalani pada saat itu. Di ronde pertama di Buriram, kemudian di ronde kedua di Argentina, sehingga Mario Aji bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua. Dan kali ini di ronde ketiga di Kota Amerika, begitu juga strategi yang diterapkan oleh Mario Aji, dimana di saat sesi practice Mario Aji juga bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua. Dan kali ini untuk cuacanya itu masih lebih kurang sama, treknya masih sedikit basah, tetapi Mario Aji bisa menerapkan strategi untuk lolos ke kualifikasi kedua. Dan pada akhirnya di saat sesi kualifikasinya, Mario Aji bisa mencatatkan waktu yang lebih baik lagi sob. Dia itu di posisi ke-12. Nanti akan admin tunjukkan juga ya bagaimana hasil sesi kualifikasi kedua di sirkuit Kota Amerika untuk kelas Moto2. Namun kita bahas dulu mengenai penampilan Mario Aji ya sob, karena dari sini kita akan bisa menganalisa apakah nanti di race di race utamanya ya, di main race-nya Mario Aji bisa mendapatkan hasil maksimal, yaitu paling tidak finish di posisi 10 besarnya sob. Karena tadi seperti yang admin katakan ya, di saat sesi pre-practice Mario Aji ini mencari settingan yang tepat. Kemudian di saat sesi praktisnya, disinilah Mario Aji melakukan time attack dengan semaksimal mungkin dengan mencari referensi kepada pembalap tercepat pada saat itu ya, ada Jack Dixon. Kemudian di situ admin lihat Mario Aji bisa menerapkan bagaimana dirinya harus kapan Mario Aji harus keluar untuk bisa mendapatkan catatan waktu yang baik. Nah, inilah strategi-strategi seperti inilah yang akhirnya membuat Mario Aji semakin matang di kelas Moto2 di musim balap 2025 ini sob. Karena kalau dari segi tunggangan dilihat dari catatan waktu Mario Aji, bahkan catatan waktu Yuki Kuni juga ya sob, rekan satu tim dari Mario Aji yang baru saja diorbitkan ke Moto2 pada musim ini ya sob. Dari segi tunggangan dapat dilihat bahwa Honda Tim Asia sudah menyediakan tunggangan yang kompetitif untuk Mario Aji di musim balap 2025 ini sob. Terbukti Mario Aji di ronde pertama, kedua, dan ketiga, bahkan Yuki Kuni juga di ronde ketiga ya sob, bisa langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Namun sayangnya, kalau menurut admin, Mario Aji ini masih belum bisa memaksimalkan kemampuan dari tunggangannya. Ini dapat dilihat dari catatan top speed yang diraih oleh Mario Aji saat sesi kualifikasi. Catatan top speed Mario Aji ini dari ronde pertama dan juga ronde kedua masih saja kalah jauh dengan pembalap-pembalap lainnya di kelas Moto2. Walaupun di ronde kedua admin lihat ya di Termas Deri Hondo, sebenarnya Mario Aji sudah bisa improve dari segi catatan top speednya. Namun kali ini di ronde ketiga kembali lagi sob, Mario Aji ini dari segi catatan top speednya masih kalah jauh. Nah, ini sebenarnya cukup penting juga ya sob untuk bisa mengejar race pace yang lebih baik di setiap sesinya di ajang balapan Moto2, di kelas Moto2 maksud admin ya sob, sehingga nanti di setiap sektor di sirkuit Kota Amerika ataupun nantinya di ronde selanjutnya ya sob, di setiap sektornya ini Mario Aji bisa improve dari segi catatan waktunya, sehingga jangan diremehkan untuk catatan top speed ini ya. Semoga saja nanti Mario Aji bisa meningkatkan hal ini untuk ronde-ronde yang selanjutnya sob. Oke, untuk lebih jelasnya ya kita akan melihat bagaimana hasil catatan waktu dari Mario Aji dan juga pembalap-balap lainnya di ajang balapan Moto2 di sirkuit Kota Amerika di kualifikasi keduanya sob. Untuk pembalap tercepat seperti di sesi pre-practice dan juga practice ya, masih dipegang oleh Jack Dixon. Di sesi kualifikasi kedua, Jack Dixon, pembalap dari Elfmark VDS Racing Team, pembalap yang menggunakan Bosch Choscuro ini berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktunya 2,07 detik, 432 detik. Disusul Manuel Gonzalez. Nah, kalau Manuel Gonzalez ini memang pembalap langganan di posisi depan ya sob dari ronde pertama kemarin. Manuel Gonzalez, pembalap yang membela Liqui Moly di Ford Intec GP menggunakan motor Kalek, berada pada posisi kedua dengan catatan waktunya 2 menit 07,682 detik. Nah, untuk top speednya Manuel Gonzalez ini di 275, sedangkan tadi Jack Dixon di 275 juga ya sob. Disusul posisi ketiganya Barry Baltus. Nah, ini dia Barry Baltus ini cukup baik juga penampilannya ya di ronde ketiga kali ini, karena sebenarnya Barry Baltus ini kurang cukup konsisten sebenarnya sob. Nah, kali ini di ronde ketiga di sesi kualifikasi keduanya, Barry Baltus menempati posisi ketiga tercepat dengan catatan waktunya 2 menit 07,727 detik dengan motor Kalek dengan catatan top speednya 275. Disusul posisi keempat ada Zonta van der Gurbe, pembalap yang membela Indrovoglia Racing GP
menggunakan kalik juga sob dengan catatan waktunya 2 menit 07,790 detik. Disusul Aaron Canet di posisi kelima, pembalap dari Ventic Racing Lino Sonego dengan motor kalik dengan catatan waktunya 2 menit 07,806 detik. Posisi keenamnya David Alonso, pembalap CF Moto Power Electronic Aspar Team, pembalap rookie nih. Pembalap menggunakan kalik dengan catatan waktunya 2 menit 07,883 detik. Nah, kalau dari sesi ini ya sob, semua sesi kualifikasi kedua, catatan top speed dari David Alonso ini luar biasa sob. Karena David Alonso berhasil mencatatkan top speed di 282 sob. Sedangkan tadi pembalap tercepat itu 275 ya sob. Lanjut lagi di posisi ketujuh ada Tony Arbolino, pembalap Blue Crew Pramac Yamaha Moto2 yang menggunakan Boston Sturo, catatan waktunya 2 menit 07,903 detik. Disusul posisi ke-8 Marcos Ramirez, pembalap dari OnlyFans American Racing Team motor kalek dengan catatan waktunya 2 menit 07,943 detik. Posisi ke-9-nya ada Philip Salak, pembalap menggunakan Boston Sturo dengan catatan waktunya 2 menit 07,974 detik. Di posisi ke-10 ada Dennis Oncu, pembalap menggunakan kaleng. Ini pembalap Red Bull KTM Ajo, termasuk salah satu pembalap kuat juga ya sob di kelas Moto2. Catatan waktunya 2 menit 08,058 detik. Posisi ke-11-nya Alonso Lopez tadi, catatan waktunya 2 menit 08,255 detik. Posisi ke-12-nya Mario Aji dari Idemitsu Honda Tim Asia menggunakan kaleng. Catatan waktunya 2 menit 0,386 detik. Posisi ke-13-nya Daniel Holgado mencatatkan waktu di 2 menit 08,416 detik dan menggunakan motor kaleng. Posisi ke-14-nya Alex Eskrik, pembalap yang menggunakan motor forward dengan catatan waktunya 2 menit 08,931 detik. Posisi ke-15-nya Senna Agius, motor kaleng dengan catatan waktunya 2 menit 08,947 detik. Posisi ke-16-nya Oscar Gutierrez, pembalap yang menggunakan Boston Sturo dengan catatan waktunya 2 menit 09,253 detik. Posisi ke-17-nya rekan satu tim dari Mario Aji, Yuki Kuni, Idemitsu Honda Tim Asia motor kalek dengan catatan waktunya 2 menit 09,500 detik. Di posisi ke-18-nya Celestino Vietti, pembalap yang menggunakan Boston Sturo dengan catatan waktunya 2 menit 10,233 detik. Nah, itulah dia sob untuk hasil kualifikasi keduanya. Dan Mario Aji tadi untuk top speednya itu di 273,9. Jadi termasuk salah satu pembalap yang top speednya ini paling rendah di sesi kualifikasi kedua. Karena selain Mario Aji, Senna Agius yang catatan top speednya paling rendah yaitu di 273,9 sama dengan Mario Aji ya sob. Sedangkan tadi pembalap yang mencatatkan top speed tertingginya adalah David Alonso 282,7. Nah, jadi cukup luar biasa untuk catatan top speed dari pembalap rookie ya sob. Nah, ini yang menurut admin yang harus diimprove oleh Mario Aji. Jadi Mario Aji semoga saja tidak meremehkan masalah top speed ini ya sob. Karena dari segi tunggangan sebenarnya Mario Aji sudah mendapatkan tunggangan yang cukup kompetitif. Dan ini catatan waktunya ya. Dari Mario Aji posisi kedua sampai dengan posisi ke-12 di yang tempat Mario Aji ya. Catatan waktunya ini tidak jauh sob. 2,08 detik semua ini sob. Jadi peluang Mario Aji ini sangat besar untuk bisa finish di posisi 10 besar. Kembali lagi, apakah Mario Aji bisa tampil tenang dan tidak melakukan kesalahan selama balapan nanti ya di balapan utamanya, dan pada akhirnya Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, mendapatkan poin yang maksimal di ronde ketiga kali ini di kota Amerika di kelas Moto2. Nah, semoga saja ya harapan admin untuk Mario Aji bisa tampil lebih tenang dan mendapatkan hasil yang baik sob. Nah, jadi seperti itu ya sob untuk hasil kualifikasi kedua yang diraih oleh Mario Aji pada kelas Moto2 di sirkuit kota Amerika. Tadi Mario Aji ini memang luar biasa kalau menurut admin, sudah melakukan peningkatan yang cukup signifikan. Dari sesi pre-practice Mario Aji ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian sesi kualifikasi juga di mana dia harus melakukan time attack, di waktu kapan dia harus melakukan time attack sehingga mendapatkan catatan waktu yang maksimal juga. Dan di situ akhirnya Mario Aji bisa lolos ke sesi kualifikasi kedua ya, di sesi praktisnya. Kemudian pada saat sesi pre-practice keduanya Mario Aji ini tidak ngotot, dia hanya perlu melakukan settingan juga untuk memaksimalkan tunggangannya. Dan pada saat sesi kualifikasi kedua baru di situ Mario Aji kembali lagi melakukan time attack yang cukup luar biasa sehingga menempatkan Mario Aji di posisi ke-12 dan start dari posisi ke-12 yang tadi kata admin bisa membuat peluang Mario Aji untuk bisa finish di posisi 10 besar terbuka lebar sob.
Jadi itu saja ya sob untuk pembahasan admin kali ini di video kali ini mengenai Mario Aji. Nanti akan admin update kembali insyaallah untuk hasil balapannya ya. Dan juga ada beberapa pembalap Indonesia lainnya di ajang balapan yang mereka ikuti yang akan admin update juga mengenai perkembangannya sob. Nah untuk kali ini sekian dulu dari admin. Semoga saja pembahasan dari admin ini bermanfaat untuk sobat-sobat balapannya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.